Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dan nanya. pendapat Imam Al-Muzani. Terima kasih, Muzani ini Bapak. Muzani. Assalamualaikum warahmatullahi Syafi'i wabarakatuh. Soghir kata. Ahmad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'da. Hikmatul Islam azani ya Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar fikih praktis ilmu waris. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita, Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LC-MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami juga direlay oleh beberapa stasiun radio, akan kami bacakan. Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Bimbas Yogyakarta, berikutnya Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, berikutnya Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amubah Pangkal Pinang, berikutnya Radio Dai Tengaran, dan terakhir Radio Mas FM Seragem. Mas FM Seragem maksud kami. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Jadi sekali atas waktunya Ustadz sudah bisa mampir hari ini Ustadz. Hikmatul Islam azani Allah wa iyyakum, kami mengundang Anda untuk bisa mengajukan pertanyaan. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 233. Dan kepada Ustadz mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Ya, fadhil. Bismillah, dari Ali Usman di Banten Ustadz, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon nasihat, bisa dijelaskan tuntunan Rasulullah SAW dalam pembagian harta semasa kita masih hidup kepada anggota keluarga yang disebut dengan hibah Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita nikmat yang jauh lebih besar dibanding dengan nikmat dunia. Nikmat iman, nikmat diberikan kemudahan kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meneguhkan iman kita, meneguhkan kaki kita untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas Islam yang hak, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman, di waktu, minggu, bulan, tahun yang dipenuhi dengan fitnah syahwat, fitnah syubhat, berbagai macam godaan-godaan fitnah yang menjadikan nilai-nilai Islam semakin hari semakin pudar. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembawa bendera sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang tetap tegar, teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir dari kehidupan kita semuanya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, menjawab pertanyaan dari saudara Ali Usman di Banten tentang pemberian hibah kepada anak-anak umpamanya ya, kepada anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan tuntunannya. Beliau mengatakan
i'dilu baina auladikum, adillah kalian dengan anak-anak kalian semuanya. Jangan dibeda-bedakan antara mereka yang satu dengan yang lain. Kalau punya anak 3, terus mau dikasih hadiah, ya 3-3-nya harus dikasih secara bersamaan. Jangan dikasih yang satu, yang lainnya tidak. Yang satu dikasih, yang lainnya belum. Nanti Ustaz kita kasih, tapi yang nomor 1 dulu. Kita ini kayak kepedean umur kita bisa panjang. Ya harus pede Ustaz. Tidak. Kalau untuk urusan hal seperti ini kita harus berhati-hati. Ya. Jangan kita ngasih 1 terus tiba-tiba setelah itu kita meninggal akhirnya jadi bumerang. Jadi problem. Kita naruh bom waktu di rumah kita. Ya. Dan kasus seperti itu Anda yang menyaksikan acara ini Anda bisa melihat sendiri. Hampir setiap kali kita live ada saja yang mempertanyakan permasalahan yang seperti ini. Jadi ayah, bunda, berilah hadiah kepada anak-anak kalian. Dan itu adalah syariah Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian berikanlah kepada mereka hadiah secara merata. Kalau punya anak 3 ya kasih semua. Kalau punya anak 5 ya kasih semua. Kalau belum bisa mengasih semuanya, ya sudah nggak usah. Daripada nanti jadi bumerang. 1 dibeli mobil, yang lainnya belum, enggak. Karena dianggap masih sekolah. Kemudian orang tuanya wafat, nggak sempat. Rame lah. Ini udah dikasih, saya enggak. Wah, adalah. Ya, jadi itulah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ustaz Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Pertanyaan berikutnya Ustaz akan kami bacakan dari website. Dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Seorang lelaki meninggal dunia, meninggalkan 1 istri, 1 anak lelaki, 2 anak perempuan, ibu, 3 kakak lelaki, dan 1 adik perempuan. Yang menjadi masalah adalah anak lelaki tersebut anak di luar nikah, meskipun akhirnya pasangan ini menikah pada usia kandungan 7 bulan Ustaz. Pasangan suami istri sepakat menutup aib tersebut hingga akhirnya suami meninggal. Bagaimana jika warisan dibagi sesuai hak syar'i dengan tetap menutup aib guna menjaga perasaan anak lelaki ya Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya Ustaz. Syukron. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan dari si Fulan di Jakarta Selatan. Menanyakan seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya terdiri dari istri, kemudian anak laki 1, 2 anak perempuan, ibu, kemudian saudara kandung laki dan perempuan. Cuman masalahnya anak lakinya ini di luar nikah, bagaimana? Ya. Masalah ini sudah dibahas oleh Dewan Fatwa, ya, sudah dibahas oleh Dewan Fatwa, ya, di sidangnya yang ke-6 kalau tidak salah di Solo Tawangmangu tentang anak di luar nikah. Apakah status anak di luar nikah? Ya, status anak di luar nikah. Apakah anak di luar nikah ini bisa dinasabkan atau nasabnya bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya ini atau tidak? Nah, ini yang dibahas oleh Dewan Fatwa saat itu. Memang dari sisi para ulama fikih berselisih pendapat para ulama fikih. Ya, berselisih pendapat. Kebanyakan para ulama berpandangan bahwa ini tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Berarti konsekuensi hukumnya tidak dapat warisan dan tidak bisa jadi wali kalau si anak ini cewek. Ya.
Pendapat yang kedua diusung pula oleh sebagian para ulama, ya, mengatakan dinasabkan kepada si ayah biologis, berarti dia jadi anaknya. Ya. Konsekuensi hukum berarti dia dapat waris dan bisa jadi wali. Dengan argumen-argumen dan dalil-dalil yang disampaikan pada setiap madhab. Ya, setelah berdiskusi cukup panjang dengan para anggota Dewan Fatwa, ya, dialog yang cukup alot dengan mereka, para asatidzah ini, akhirnya diputuskan bahwa anak di luar nikah, ya, diputuskan bahwa anak di luar nikah itu bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Melihat beberapa argumen dan yang lebih terutama lagi, pertama, tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Ya, tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini dan tidak ada dalil yang sharih dan sahih dalam masalah ini. Semua argumen-argumen yang bersifat argumen akliyah dari para ulama. Ya. Sedangkan para Dewan Fatwa memutuskan ini dinasabkan kepada sang ayah biologis dengan pertimbangan ini adalah kemaslahatan yang sangat besar. Seperti yang disampaikan oleh si penanya tadi itu. Sehingga bisa dinasabkan, artinya dia dapat warisan sebagaimana anak-anak yang lain. Nah, inilah yang difatwakan, yang diputuskan oleh Dewan Fatwa dalam persidangannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami bacakan, Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Yudi Bukhari di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, ayah saya meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang istri dan 5 anak laki-laki. 3 anak laki-lakinya mengatakan bahwa mereka sudah diberikan hibah, sedangkan kedua anak laki-lakinya yang tidak mengetahui hal tersebut. Yang ingin ditanyakan pertanyaan pertama, apakah hibah tersebut sah karena mengingat adanya ketidakadilan untuk kedua anak laki-lakinya yang lain? Kedua, untuk pembagian warisannya bagaimana ya Ustadz? Mohon jawaban dan solusinya Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, coba perhatikan. Persis seperti yang kita gambarkan tadi pada pertanyaan pertama Bapak Ali Usman di Banten. Ini yang terjadi, nyata kan, baru kita omongin. Jadi setiap kajian live selalu muncul permasalahan ini. Nah, ini muncul sering ya. Muncul terus ini permasalahan ini. Apa itu? Pembagian hibah yang tidak merata. Ini sudah diterima. Ini sudah dapat hadiah dulu hibah dari ayah. Sedangkan yang ini nggak dapat. Bagaimana ini menyikap kata-kata ini akhirnya muncul ketidakadilan. Loh, kan nggak enak bagi sang ayah yang sudah wafat diucapkan kata-kata ini. Ayah tidak adil. Aduh. Ya kalau orangnya hidup, sebagai kritik umpamanya lah, ini sudah wafat, jadi kan nggak enak doa yang nggak benar. Ayah nggak adil, anaknya nanti takutnya durhaka, ayahnya juga kena kata-kata yang seperti ini. Perhatikan ini para orang tua. Ya, perhatikan ini para orang tua, bapak, ibu. Ya. Jangan kita memberikan hibah kepada sebagian anak-anak yang lainnya tidak. Maka kasus ini terjadi yang ditanyakan oleh saudara Judi Bukhari di Jakarta Selatan. Orang tuanya sudah wafat. Anak laki-laki 5. Yang 3 dikasih, yang 2 belum dikasih. Kalau bahasa saya sih belum dikasih. Tapi orang anak tidak melihat bahasa belum. Tidak melihat kata-kata belum. Anak-anak melihatnya apa? Tidak, bukan belum, tidak. Karena sudah meninggal. Lalu apa jawabannya? Jawabannya adalah
Harta yang sudah dihibahkan, ya udah menjadi milik penerima hibah. Terus mau diapain? Menjadi milik penerima hibah. Yang belum dikasih, dia nggak dapat. Terus bagaimana sekarang dengan harta warisan yang ditinggal? Ya mereka tetap berhak mendapatkan warisan. Yang sudah menerima hibah, ya dia dapat warisan, itu haknya dia. Nggak bisa kita mengatakan kalau gitu warisan kamu nggak kita kasih karena kamu sudah mendapatkan hibah dari ayah. Nggak bisa. Berdosa kita menghalangi haknya orang. Nah, ini pelajaran lagi saya tekankan. Jangan memberikan hibah kepada anak-anak secara sepihak. Inilah yang terjadi akhirnya. Wallahul musta'an. Masya Allah. Tayyib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami angkat pertanyaan via telepon Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan hamba Allah, Ustaz, dari Sumatera. Oh ya, baik, silakan pertanyaannya, Ibu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiki barakallah. Ada pertanyaan tentang ini, Ustaz, ya, yang belum saya pahami pembagian warisannya, Ustaz. Ya, Kita kan orang tua punya tanah ya, Ustaz, ya. Ibu itu punya tanah sebesar 13 meter gitu kan, Ustaz. Tanah tersebut dibangun rumah gitu kan, Ustaz. Ya. Rumah tadi itu hasil penjualan dari tanah almarhum Bapak gitu, Ustaz. Tanah Bapak tadi dijual, dibuat rumah gitu, Ustaz. Tanah tersebut punya Mama gitu, Ustaz. Jadi kan membuat bagian warisan ini yang dari abang-abang tuh bilang, kalau yang udah dapat rumah ini nggak dapat lagi warisan dari Bapak, katanya gitu kan, Ustaz. Nggak dapat dari punya Mama karena sudah mendapati rumah dan sudah menghadapi punya Bapak, katanya gitu, Ustaz. Jadi secaranya bagaimana gitu, Ustaz, ya, supaya tidak jadi selisih paham. Karena tanah sama rumah ini kan beda yang warisi gitu kan, Ustaz, beda yang memberi gitu kan, Ustaz. Haruskah rumah itu dijual dulu ataukah bagaimana gitu, Ustaz, supaya tidak ada kesalahpahaman dan jadi putus silaturahmi antara adik dan abang atau kakak gitu, Ustaz. Sudah paham pertanyaannya kan, Ustaz? Ya gini Ibu, berarti rumah yang Ibu ceritakan itu ditempati oleh salah satu anaknya? Iya, Ustaz. Nah, berarti ada warisan yang lain gitu ya? Ada, Ustaz, masih ada warisan lain yang lahan masih kosong. Ada dari Mama, dari Bapak masih ada gitu, Ustaz. Oke, makanya mereka mengatakan yang menempati rumah ini berarti nggak dapat warisan dari yang lain, begitu katanya. Iya, ya, Ustaz. Oke, terus anak-anaknya laki perempuan? Laki-laki dan perempuan, Ustaz. 5 laki-laki, 5 perempuan, Ustaz. Mama sama Bapak sudah meninggal dua-duanya? Sudah, Ustaz. Ya, oke. Bisa didengar jawabannya, Ibu. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan itu adalah Al-Quran. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terbaik, pijakan hukum yang terbaik. Oke, sekarang jika apa yang terjadi pada keluarga Ibu di Sumatera tadi, yang sudah menempati rumah ini, berarti dia tidak dapat warisan yang lain. Ini keunikan. Kalau dia menempati doang, terus masa nggak dapat hak yang lain? Atau yang kedua, oke, yang dimaksud bukan menempati saja, tapi memiliki. Siapa yang memiliki rumah ini, berarti dia nggak dapat warisan yang lain. Oke, berarti Anda yang berbicara itu ada untung ada rugi loh di sini.
Apa itu? Bisa jadi rumah yang dia tempatin ini nilainya lebih tinggi daripada haknya dia. Kan ini ceritanya nggak pakai ngitung, semuanya kucing dalam karung. Dihitung warisan semuanya. Ternyata bagian orang yang menempati rumah ini umpamanya 500 juta. Ya, 500 juta haknya dia. Secara perhitungan syar'i, dihitung 500 juta. Padahal rumah yang dia tempatin ini harganya 800 juta. Berarti untung dia. Senang dia. Yang dapat rumah ini berarti nggak dapat warisan yang lain. Kan tidak dihitung. Atau anggap yang menempati rumah ini ternyata lebih kecil dari haknya. Berarti dia menzolimi orang ini. Haknya dia 800, rumahnya cuma seharga 500. Berarti yang lain memakan harta orang lain secara zalim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, jadi kanan kiri kena. Makanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Ada untung, ada rugi di sini. Jadi berbahaya. Yang untung berarti zalim, yang rugi berarti terzalimi. Semuanya salah. Terus solusinya apa, Ibu? Solusinya adalah kembalilah kepada perhitungan Al-Quran. Ya, yang sudah Allah jelaskan perhitungan warisnya di dalam Al-Quran. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hitunglah warisan Anda sesuai syar'i. Jangan terfokus pada tanah ini saja. Ya, kan ini punya mama, ini punya ayah. Iya, punya mama, punya ayah. Tapi ahli warisnya satu. Anda gabungin jadi satu, sama saja nanti hasilnya. Walaupun secara teori dipisah-pisah, yang panjang perhitungannya, tapi hasil akhirnya balik ke anak laki-laki juga. Kecuali Anda semua tidak punya anak laki, ada anak perempuan saja, maka ini ceritanya beda. Makanya saya nanya tadi, ada anak laki, anaknya siapa? Ada laki, ada perempuan. Ya udah selesai. Campurin aja, hasil akhirnya sama itu nantinya. Ya, hitung dulu sesuai syar'i semuanya mau peninggalan bapak, mau peninggalan ayah, hitung semua sesuai syar'i. Buat perhitungan-perhitungan sesuai bagian-bagian yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Anda telah menjalankan hukum Allah dan itu pasti adil, tidak ada yang zalim dan tidak ada yang terzalimi. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Dan berikutnya kami angkat kembali pertanyaan via telepon Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Putri di Riau. Dengan Ibu Putri di Riau. Baik, silakan pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, almarhum kakek saya sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Saat itu kondisinya dalam keadaan sakit dan dalam wasiatnya itu dia meminta untuk pembagian warisan itu sama rata antara laki-laki dan perempuan. Wasiat ini dibuat dalam bentuk surat wasiat yang ditandatangani dan disetujui oleh kakek saya sendiri dan semua anaknya. Kakek saya memiliki 2 anak laki-laki dan 5 orang perempuan dan meninggalkan 1 orang istri yang merupakan ibu tiri dari ayah saya. Nah, di sini yang sudah mengenal sunnah dan pembagian waris ini hanya ayah saya sendiri, Ustadz. Semua saudara saya ingin tetap menjalankan wasiat ini agar tidak terjadi pertengkaran dalam keluarga. Dan juga mereka ingin memberikan warisan ini kepada ibu tiri mereka. Dikarenakan di dalam wasiat itu tidak ada pembagian untuk istrinya. Jadi sikap seperti apa yang harus diambil oleh ayah saya, Ustaz? Nah, syukran Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd.
Terima kasih kepada Ibu Putri di Riau. Ya. Jawabannya hampir sama dengan Ibu di Sumatera tadi ya. Apa solusinya? Solusinya adalah pertama, hitunglah warisan ini sesuai syariat Islam. Kalau langsung diambil wasiat dari pewaris, tentu ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini kan wasiat dari pewaris, ya tetap saja tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berbenturan dengan ketentuan yang ada di dalam syariat Islam. Syariat Islam punya ketentuan. Syariat Islam, Al-Quran sudah menentukan pembagian waris itu dan hak masing-masing orang. Tiba-tiba manusia bikin ketentuan sendiri, bagi rata saja. Padahal Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur kita, yang memberikan nikmat kita, yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikan, yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang sempurna dalam kebaikannya, yang telah mengatur semuanya ini. Manusia yang lemah, miskin, tak berdaya, bikin aturan sendiri di luar dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, tentu ini tidak diperbolehkan. Ya, walaupun itu wasiat, walaupun ditandatangani oleh semua, tidak bisa. Tapi patokannya adalah hitung dulu sesuai ketentuan syariat Islam. Ya, ada istri, ada 2 anak laki dan 5 anak perempuan. Hitung dulu sesuai ketentuan syariat. Yang penting perempuan ini adalah istrinya. Mau dikawin 5 menit yang lalu, mau dikawin sehari yang lalu, mau dikawin 50 tahun yang lalu, yang penting ini istri dia yang sah. Walaupun baru dinikah 5 menit yang lalu, ekstrimnya begitu. Ini istri dia yang sah. Dia berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang notabene adalah suaminya. 1/8 itu hak dia. Kemudian laki 2, perempuan 5 tetap mendapatkan masing-masing, laki 2 bagian, perempuan masing-masing 1 bagian. Ini nas, ini dalil sarih, jelas, pasti bersifat dari Al-Quran. Tidak boleh kita berpaling. Tunjukkan dulu ketentuan ini kepada mereka bertujuh dan istri dari bapak ini. Bagian warisnya ibu dari bapak. Ini tunjukkan ke semua anak-anak. Ini laki-laki sekian 2 kali. Ini perempuan 1 kali dari laki-laki. 1 perempuan 1, laki 2. Nih, kasih tahu nih nilainya, ini nominalnya. Sudah. Oke, masing-masing ngelihat. Yang laki, oh saya dapat 500 juta. Yang perempuan ngelihat, oh saya dapat 250 juta. Oh yang ibu mengatakan, oh saya dapat berapa? Saya dapat saya dapat 60 juta sekian umpamanya. Gitu kan? Oh, saya dapat nih 62 juta saya dapat. Deh, kasih tahu tuh masing-masing dapat sekian. Nah, setelah mereka tahu, setelah itu terserah mereka mau apa. Enggak, ini aja, ini hak saya kok. Ini ketentuan Al-Quran. Saya berhak untuk mengambil ini, itu haknya dia. Atau kita ambil kesepakatan aja, kita bagi rata deh. Ya, kita bagi rata antar ini kita bagi rata. Yang laki-laki 500 juta berarti mengeluarkan haknya diambil untuk dibagi kepada yang putri, untuk dibagi kepada ibu, istrinya si ayah. Haknya Anda. Kenapa? Karena uang sudah menjadi milik Anda. Harta sudah menjadi milik Anda. Anda mau bagi rata, Anda mau sepakat gimana terserah Anda. Yang penting sudah dibagi sesuai syariat Islam. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Taib Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk. Qadarullah terputus Ustadz, mohon maaf. Dan berikutnya akan kami bacakan pertanyaan via website Ustadz. Bismillah, dari Ummu Alif di Jawa Timur, Malang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah ada ketentuan kapan sebaiknya warisan itu dibagikan? Suami saya meninggal sudah 6 tahun. Saya hanya istri sambung tanpa anak. Saya tinggal di rumah saya sendiri yang saya beli sebelum bertemu dengan suami. Namun semua harta peninggalan dipegang oleh anak suami rahimahullah. Bagaimana cara menyikapinya ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, ketidakfahaman terhadap hukum syar'i akan beresiko pada menzolimi orang. Kalau berhubungan dengan hak Allah sih, Allah Maha Pemaaf. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, ini yang berat jamaah. Ini yang berat teman-teman sekalian. Ya, nggak ada ceritanya saya nggak ngerti. Kalau urusan begini saya ngerti sebetulnya, cuman pura-pura nggak paham aja ya. Urusan dengan manusia berat, tuntutan di akhiratnya terlalu berat. Ya, tuntutan di akhirat terlalu berat. Ya. Jadi bagaimana? Ya, pertama, jika berkaitan dengan kapan harus dibagi, memang tidak ada ketentuan. Dari sisi waktu tidak ada ketentuan. Tetapi warisan itu dibagi semakin cepat ya semakin baik. Kenapa? Karena ini bukan hak kita. Ya, ini bukan hak kita. Takutnya itu tadi kita mendolimi orang, mengambil hak orang lain. Ya, serem urusannya. Bisa bangkrut, bisa pahala yang kita simpan-simpan buat akhirat nanti. Pahala yang kita tabung-tabung di akhirat nanti tiba-tiba ludes gara-gara kita memakan harta warisan orang lain. Jadi bagi secepatnya. Nah, kemudian kasus ini juga sama tadi dengan Ibu Putri di Riau. Mau istri sambung, mau istri bukan sambungan, mau istri yang penting istrinya yang sah. Dia berhak dapat warisan dari pewaris. Bertakwalah kepada Allah, wahai anak-anak yang memilih antara istri pertama dengan istri sambung. Ya, dua-duanya itu adalah istri dari ayah Anda, yaitu pewaris yang sah dia mendapatkan hak warisannya. Serupiah Anda makan, Anda akan dituntut di akhirat nanti. Berhati-hatilah. Ini zulm, kezaliman, dan ini dosa. Berarti kita memakan harta haram. Kalau makan harta haram berarti doanya nggak dikabulkan. Berarti mana bata min suhtin fannaru aulalah. Darah atau daging yang numbuh dari yang haram, maka neraka itu layak buat dia. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi ibu ini, Ibu Ummu Alif di Malang, dia berhak mendapatkan warisan dari suaminya rahimahullahu ta'ala. Dan berhak dia menanyakan dan meminta haknya dari ahli waris yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah. Taib Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami bacakan pertanyaan kembali Ustadz. Dari Indah Maswari di Lok Sumawe, Aceh. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, kakek saya sudah wafat, meninggalkan warisan berupa tanah dan memiliki 7 anak. 2 laki-laki dan 5 perempuan. Akan tetapi sebelum warisan itu dibagikan, ke-6 anaknya juga sudah meninggal dan yang satunya masih hidup, yaitu perempuan. Bagaimanakah pembagian secara syariah menurut hukum Allah ya Ustadz? Mohon jawabannya, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd.
Ya, terima kasih kepada Ibu Indah di Lok Sumawi, Aceh. Ya, menanyakan kakeknya meninggalkan 7 anak, 2 laki, 5 perempuan. Kemudian karena warisan tidak dibagi atau bagaimana, yang jelas sekarang ketika pertanyaan ini diajukan tertinggal 1 dari anak pewaris itu. Bagaimana ini? Nah, pertama, jika ketika sang kakek ini wafat, ke-7 anaknya ini hidup semua. Ya, ketika sang kakek ini wafat, ketika sang kakek ini wafat, 7 anaknya semuanya, ke-7-nya masih hidup. Maka sekarang kalau mau dibagi warisnya, 7-7-nya masih mendapatkan warisan secara utuh, walaupun yang ke-6 sudah wafat. Ya, jadi dibagi warisnya seolah-olah 6 anak ini ada. Berarti laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Mereka yang sudah wafat diberikan haknya kepada ahli warisnya. Oke. Kemungkinan yang kedua, jika anaknya ini ada yang wafat sebelum sang ayahnya, jadi sebelum kakek wafat, ada anak-anaknya ini yang sudah wafat lebih dulu. Maka yang wafat lebih dulu tidak mendapatkan warisan. Yang dapat warisan adalah yang hidup di saat kakek wafat. Ya, barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan akan kami bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Asriyanti di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya mengenai pembagian waris. Nenek almarhum nenek saya memiliki sebidang tanah dan memiliki 2 anak, yakni mama saya dan paman saya. Paman saya memiliki 4 anak laki-laki semua, dan kami para cucu nenek sepakat untuk menjual tanah tersebut. Pertanyaannya bagaimana pembagian, soalnya tanah tersebut sudah ada bangunan yang mama saya bangun untuk dijadikan rumah, namun belum selesai karena beliau sudah meninggal. Mohon bantuannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Asriyanti di Makassar. Ini kasusnya sama dengan Indah di Aceh. Jawabannya sama, persis. Ya, dilihat apakah anak-anaknya ini wafat setelah nenek. Ya, kalau anak-anaknya wafat setelah nenek, berarti kedua anaknya ini lah yang mendapatkan warisan itu. Bukan cucu-cucunya yang sekarang, bukan. Keduanya ini. Karena saat itu mereka masih hidup, karena nggak dibagi-bagi aja. Ya. Kalau memang ada di antara mereka yang wafat lebih dulu, nah barulah di situ nanti akan dilihat siapa yang wafat lebih dulu. Anak laki kah atau anak perempuan kah yang wafat lebih dulu. Ya. Kemudian bagaimana dengan tanah yang milik nenek lalu rumah milik anaknya. Nah, ini harus dibikin perhitungan bagi mereka yang mau bagi waris. Ya, yang warisan hanyalah tanah, sedangkan bangunannya bukan. Berarti tanah, berapa nilai tanah dan itu yang warisan. Kalau rumah itu bukan warisan. Kalau mau dihitung dan dibayarin oleh orang lain, silahkan. Berarti rumahnya dibayarin dan dikembalikan uangnya kepada yang membangun. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami coba angkat kembali pertanyaan via telepon, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ada pertanyaan. Ayah sudah meninggal, punya waris. Kemudian dari saudara-saudara saya ini ada yang satu itu dari anggapan kitanya itu tidak biasa megang dari penjualan yang pertamanya tidak bisa megang uangnya. Maksudnya mungkin biasanya habis. Gitu kan? Mohon maaf saya potong.
Yang dimaksud dengan saudara-saudara saya ini siapa? Kakak-kakak. Ya, yang dimaksud kakak ini siapa? Ahli waris semua. Ya, siapa mereka? Apakah mereka saudara kandung dari yang wafat? Saudara kandung. Saudara kandung dari yang wafat? Enggak, anak dari yang wafat. Yang lebih tajam, Pak. Kalau perhitungan waris harus tajam. Oh iya. Kalau enggak bisa runyam saya. Ya, ayah saya wafat. Ya. Punya waris. Ya. Kemudian saya dan beserta kakak-kakak saya mendapatkan waris. Sebagai anak posisinya. Sebagai anak, ya. Anaknya ada berapa, Mak? Anaknya ada 4. Oke, laki perempuan. 4 laki, 2 perempuan. 4 laki, 2 perempuan. Oke, terus? Kemudian ada satu yang sudah dijual untuk bagian warisnya sudah dijual, udah dibagi rata, udah dibagi sesuai dengan syariah. Laki 2, perempuan 1 Oke. untuk pembagiannya. Yeah. Nah, dikarenakan pembagian pertamanya itu cara memegang uangnya itu hasil warisnya itu ada 1 atau 2 orang itu yang sering habis uangnya, jadi untuk yang bagian yang 1 rumah yang 1 ini sama ibu belum mau dijual dulu, khawatirnya nanti belum bisa megang ininya warisnya, yang didapat dari warisnya belum bisa dipegang lagi, sedangkan kakak saya masih punya anak, jadi ditahan sama ibu untuk jangan dijual dulu tapi dikontrakkan saja. Nah, yang jadi pertanyaannya, untuk menahan seperti itu boleh atau harus tetap, biarpun dia bisa mengontrol uangnya, tidak bisa mengontrol uangnya, tetap kita jual aja, atau boleh kita buat ini bagian ini kita kontrakkan aja supaya kita baginya berdasarkan dari uang kontrakan, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bolehkah menahan harta warisan? Nah, ini juga banyak terjadi. Memang biasanya yang terjadi dalam kasus menahan warisan itu banyak terjadi pada istri. Istri kerap kali, bukan kerap kali ya, kayak jamur di musim hujan, senantiasa menahan warisan suami. Tapi ini masih mending menahan warisan suami. Berarti dia sadar bahwa ini warisan yang harus dibagi, cuma ditahan. Mendinglah dibanding apa? Dibanding istri menguasai dan mengambil sendiri. Waliyadzubillah. Nah, dalam kasus menahan warisan, tentu ini tidak diperbolehkan. Sama saja dengan contoh umpamanya saya menahan duitnya Mas Rahmat umpamanya. Ya. Uangnya Mas Rahmat ini saya tahan. Saya bilang, Rahmat, saya tahan duit kamu ya. Kenapa? Nanti kalau saya kasih, kamu habisin. Gitu. Apalagi kamu doyan makan. Ya. Jadi nanti kamu buat makan sono, makan sini, man. Buat apa istilahnya wisata kuliner. Ya. Sayang, Mat, mending duit kamu pakai buat kawin lagi, Man. Gitu. Kalau istrimu denger jangan marah sama saya, begitu ya. Jadi gitu. Boleh nggak saya menahan duitnya Rahmat dengan penilaian pribadi saya? Boleh nggak? Jawaban secara umum apa? Tentu tidak boleh. Kan inisiatif saya. Hak saya apa untuk menahan duitnya dia? Nggak boleh. Kecuali Rahmat sendiri yang ngomong, Ustadz, tolong duit saya jangan dikasih sekarang deh. Nanti kalau saya pegang habis, biarin aja deh, taruh. Nanti kalau saya mau beli Monas baru saya ambil. Gitu. Nah, dia yang minta. Boleh gak? Boleh lah. Kan yang kalau saya, hak saya apa? Saya kan dititipin duit. Titipan saja. Nah, begitulah pemirsa dan pendengar radio semuanya. Si ibu ini hanya titipan megang duitnya para ahli waris. Ya, tiba-tiba jangan dibagi. Nanti kalau dibagi duit kamu dihabisin nanti itu. Dia kan orangnya foya-foya.
tetap dia tidak boleh. Karena dia kan bukan anak kecil lagi. Bukan anak SD, bukan anak SMP yang belum balik. Ya, tapi ini orang sudah punya anak, dewasa. Dia berhak untuk mengatur uangnya sendiri. Fa idza balagha minhumur rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau dia sudah dewasa, kasihkan hartanya dia. Ini bukan dewasa lagi, sudah menikah. Sudah punya anak. Ya, dia berhak untuk mengatur hartanya sendiri. Ya, berikan hak dia. Tidak berhak seorang ibu untuk menahan-nahan. Jika itu tetap terjadi, maka seorang ibu yang seperti ini, dia melakukan perbuatan kezaliman. Dosa dia zalim, ini dosa besar dia. Menahan harta orang lain. Anak mau bantah ibunya takut durhaka. Takut ini, cenderung diam. Padahal dia sangat membutuhkan. Nah, kecuali anak-anaknya yang setuju. Mah, jangan dijual dulu deh, Mah. Kenapa? Udahlah, jangan dijual dulu deh. Ntar kalau dijual dulu duitnya habis, Mah, sayang. Ntar aja, kalau saya pengen beli apa, mau pengen ini atau apalah. Ketika perlu mendesak baru dijual umpamanya. Silahkan ahli waris yang menyepakati. Tapi kalau sepihak dari seorang ibu, tidak diperbolehkan. Takut ini kezaliman. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, Ibu Ustaz, jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami coba angkat kembali pertanyaan via telepon, Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan Ibu Yanti di Bekasi, Ibu ya? Iya, betul, Pak. Silakan pertanyaan, Ibu. Saya mau tanya, ini ada seorang orang tua mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang nomor 1 sudah menikah, tidak punya anak. Yang nomor 2 menikah, punya anak 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian orang tuanya meninggal ini, kemudian tidak beberapa lama anak-anak laki-laki ini semua pada meninggal. Berarti yang lebih dulu siapa, Ibu? Yang meninggal dulu anak yang nomor 1. Oh. Tapi waris belum dibagi, Pak, waktu itu. Waris belum dibagi. Ya. Nomor 1 meninggal dulu. Ya, kemudian anak nomor 2 meninggal. Terus bapaknya di mana meninggalnya? Oh, bapak sama ibunya udah duluan meninggal, maksud saya. Orang tua udah meninggal. Oh, cerita bapaknya sudah meninggal. Ibunya meninggal. Zaman belum ada es krim sudah meninggal gitu ya. Ya, jadi pokoknya. Ya. Nah, kemudian sekarang kan tinggal mantu dan cucu gitu istilahnya ya, Pak. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah istri dari anak pertama yang tidak mempunyai anak itu mempunyai hak terhadap harta waris dari orang tua suami-suaminya tadi? Itu yang menjadi pertanyaan. Mau dijawab ringkas apa mau dijawab jelas? Yang jelas, Ustaz. Oh, kalau dijawab ringkas dapat. Gitu. Nah, 1 kata dapat. Ya, makasih Pak Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bapak Budi meninggal. Ini contoh ya, kalau ada Pak Budi beneran saya minta maaf Pak Budi ya. Ini contoh. Bapak Budi meninggal. Istri Pak Budi meninggal. Ya. Kemudian Pak Budi memiliki 2 anak. Yang satu namanya Budiono, yang satu namanya Bambang. Ketika Pak Budi ini wafat, Budiono sama Bambang masih hidup. Ya, hiduplah. Ya, hidup. Budiono menikah, Bambang menikah. Budiono menikah tak punya anak. Si Bambang menikah punya anak banyak. Warisan nggak dibagi-bagi. Dari Pak Budi nggak dibagi-bagi. Lama. Sampai Pak Budiono meninggal. Pak Bambang meninggal juga akhirnya. Nah, sekarang yang tersisa hanyalah anak-anak dari Pak Bambang. Dan istri dari Pak Budiono, nah gitu ya. Bagaimana ini sekarang?
Nah, sekarang Ibu Yati dari Bekasi, terima kasih atas telepon dan pertanyaannya tadi. Nah, sekarang warisan mau dibagi. Ya, nilai warisannya 100 miliar. Umpamanya, kan contoh, nggak salah kan ngasih contoh ya pemirsa ya, mendengar radio ya. Warisannya 100 miliar umpama, habis jual rumah di Menteng umpama. 100 miliar. Oke, bagaimana nih Ustadz baginya? Karena Pak Budi ini anaknya laki-laki 2, berarti penjualan warisan 100 miliar tadi dibagi 2. Yaitu berapa? 50 miliar dan 50 miliar. 50 miliar untuk Budiono, 50 miliar untuk Bambang. Oke. Kalau Pak Bambang punya anak dan istri, jelas berarti 50 miliar yang punyanya Pak Bambang diberikan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah istri dan 5 anaknya. Ya tadi ya, istri dan 3 anaknya. Ya, istri dan 3 anak Pak Bambang. Lalu bagaimana dengan Pak Budiono yang nggak punya anak? Siapa ahli waris Pak Budiono? Sedangkan harta warisannya 50 miliar. Nah, ahli waris Pak Budiono adalah pertama istrinya. Istri Pak Budiono mendapatkan 1/4 dari 50. Piro mat 1/4 mat? Menghayal inti mat. Inti menghayal 35 Ustaz. Iya, menghayal dulu mat. Ya, terus ngitung salah mana inti mat. Ya, 50 miliar 1/4-nya milik istri Pak Budiono. Sisanya punya siapa? Nah, yang meninggal tadi kan duluan Pak Budiono, meninggal dulu, kemudian setelah itu Bapak Bambang meninggal. Berarti sisa harta Pak Budiono setelah diambil istrinya 1/4 diberikan kepada Pak Bambang. Lalu haknya Pak Bambang diberikan lagi kepada ahli warisnya. Jadi istrinya dapat nggak istrinya Pak Budiono? Dapat. Kalau yang meninggal lebih dulu adalah Pak Bambang. Lalu setelah itu Pak Budiono meninggal. Lalu Pak Budiono dapat 50 miliar. Nah, istrinya diambil dulu tetap 1/4. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Bagi istri-istri itu mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak memiliki anak. Oh, kan? 1/4 diambil dulu buat istri Pak Budiono. Sisanya karena Pak Bambang meninggal lebih dulu, berarti sisanya haknya siapa? Ponakan laki-laki. Dalam hal ini anak laki-lakinya Bapak Bambang. Saya kira cukup jelas banget ini Bu ya. Sampai 100 miliar lagi duitnya. Ya, sila wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau atas jawaban dan penjelasannya, semoga bermanfaat bagi bertanya. Dan sepertinya kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz. Oh, Masya Allah ya. Dari Ferial di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Kakak perempuan lain ibu tidak punya anak dan tidak bersuami. Kakak perempuan lain ibu satu ayah, seayah. Tidak punya anak dan kakak seayah. Oke, ya. Tidak bersuami. Nggak punya anak. Belum Ustaz. Ya, terus? Juga belum bersuami. Punya kakak laki-laki sudah lebih dulu meninggal, hanya punya anak perempuan 1 dan meninggalkan istri. Oke. Kakak perempuan yang lain ibu ini meninggalkan 1 rumah. Apakah adik perempuan yang lain ibu 1 ayah mendapatkan waris dari rumah yang dijual itu? Tidak punya bapak dan ibu, paman, bibi, kakek, nenek, semua sudah meninggal. Mohon nasihat dan solusinya Ustadz. Syukron barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd.
Sebetulnya pemirsa dan pendengar radio, pertanyaannya ini simpel. Ada seorang perempuan yang tidak punya suami, otomatis nggak punya anak. Nggak punya suami, wafat, tapi punya harta berupa alun-alun Cirebon. Umpamanya ya, punya harta berupa alun-alun umpamanya. Siapakah ahli waris dia? Siapa ahli warisnya dia? Ahli waris dia adalah pertama saudara kandungnya dia. Ini yang paling utama. Saudara kandung dia. Yaitu saudara satu ayah dan satu ibu. Nah, sekandungnya dulu. Nah, ini tadi kan nggak dijelasin. Bias pertanyaannya nggak jelas. Ya. Jadi saudara kandungnya dulu yang dikedepankan. Jadi ahli warisnya adalah saudara kandungnya. Ya. Saudara kandung seayah seibu dia, laki, perempuan, atau laki saja atau perempuan saja. Mereka ini yang jadi ahli waris utamanya, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bukan ahli waris utama. Mereka yang jadi ahli waris yang diutamakan, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ibu Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan kita bacakan pertanyaan satu lagi, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz. Terakhir, lagi, boleh. Bismillah, dari Khairul Effendi di Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz, ada seorang suami wafat, meninggalkan satu istri dan tidak ada keturunan. Belum lagi harta waris dibagi, istrinya juga sudah meninggal. Bagaimana pembagian warisannya, Ustaz? Mohon solusinya. Syukron, barakallahu fikum. Waduh, repot ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Khairul Effendi, silahkan dikirim kembali pertanyaannya yang jelas. Ya, suami istri nggak punya anak. Ya, gimana warisannya? Ini dipertajam dulu. Yang mau dihitung siapa pewarisnya? Warisan siapa yang mau dihitung? Pewarisnya ini siapa? Sepertinya dari pertanyaan ini yang meninggal yang mau dihitung adalah warisan sang suami. Kemudian istrinya wafat. Ya, lebih dulu mana yang wafat? Suaminya apa istrinya? Ya, suaminya apa istrinya? Lebih dulu mana? Kemudian sang suami ini punya saudara tidak? Ya, suami punya saudara tidak? Kemudian istri ini punya saudara tidak? Bah, ini baru jelas. Ya, kalau yang meninggal lebih dulu adalah suami, berarti ahli waris dia siapa? Istrinya. Lu kan sekarang udah meninggal. Iya kan saat ini meninggal. Waktu itu kan hidup. Istrinya ahli warisnya, dia dapat 1/4, sisanya baru diberikan kepada saudara kandung dari pewaris. Lalu si istri wafat, haknya si istri 1/4 diberikan kepada saudara kandung dia. Nah, ini gambaran umum seperti apa kasusnya. Boleh Anda mengirimkan kembali Bapak Khairul Effendi. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallahu atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Ustaz, qadarullah ada tambahan waktu 3 menit lagi, Ustaz. Mohon bisa izin bisa bertanya lagi, Ustaz. Bonus ini. Satu pertanyaan lagi, Ustaz ya. Boleh, silakan. Dari Muhammad di Purwakarta, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Muhammad. Mau tanya, ada seorang laki-laki wafat, belum punya istri dan belum punya anak. Meninggalkan seorang ibu, 2 saudara laki-laki sebapak, 1 saudara perempuan sebapak, dan 1 saudara perempuan seibu. Pertanyaannya, berapa bagian masing-masing pembagiannya warisannya, Ustaz? Barakallahu fikum. Ini juga pertanyaannya bias. Resiko bagi saya untuk jawab. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara Muhammad di Purwakarta, dipertajam lagi pertanyaannya. Karena dalam ilmu waris itu, istilah sebapak itu beda. Ada punya makna lain. Dalam waris itu saudara itu dibagi 3. Ada saudara sekandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Yang Anda maksud ini yang mana? Ini resiko ini kalau saya jawab bahaya ini. Pertanyaannya tidak jelas. Walaupun saya sih paham maksudnya itu kandung, tapi saya nggak mau resiko, ya kan? Dia nyebutkan seayah, sebapak,
seibu. Apakah yang dimaksud sebapak ini ibunya beda? Sebapak istilahnya. Seibu, apakah yang dimaksud seibu ini ayahnya beda? Karena ini istilah sendiri-sendiri. Ya, silakan Anda kirimkan lagi pertanyaannya dengan dipertajam lagi. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya, semoga bermanfaat bagi pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Terima kasih jazakallahu atas sudah menjawab pertanyaan pada hari ini. Alhamdulillah. Hikmatul Islam, azani Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami ingatkan kembali untuk live interaktif nanti malam, insya Allah bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini, Hafizahullah Ta'ala, pukul jam 20.00 waktu Indonesia Barat, pembahasan tentang konsultasi Islam. Dan akhirnya kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir kata. oh,